Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu ASN ya, termasuk pensiunan. Informasi yang beredar bahwa apakah benar Presiden Prabowo itu akan menaikkan gaji ASN termasuk guru, dosen, TNI, Polri dan juga pensiunan itu sebesar 8 hingga 12%. Nah, tentu video ini akan menjawab keresahan Bapak Ibu guru terkait dengan banyaknya pemberitaan yang menyatakan Presiden Prabowo itu akan menaikkan gaji para ASN per Oktober 2025 ini. Nah, namun apakah benar informasi tersebut? Nah, kita akan membahasnya secara bersama-sama Bapak Ibu terkait dengan kebijakan yang memang belakangan ini ramai dibicarakan. Dan kalau misalnya itu benar-benar terjadi, tentu ini berkah tersendiri bagi para ASN ya, termasuk guru, dosen, TNI, Polri dan juga pensiunan. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu lihat ya dalam tampilan di video saya ini, di sini menyebutkan bahwa dari berbagai macam media yang saya kutip ya, dari CNBC, kemudian dari Kompas, kemudian ada juga yang dari Gen Amikom. Nah, ini sebenarnya yang beredar itu kebijakan atau aturan Perpres yang sebenarnya sudah direvisi sejak Juni 2025 ini. Nah, tetapi apakah kemudian dalam Perpres tersebut ada kenaikan gaji ASN termasuk guru, dosen, TNI, Polri dan juga pensiunan? Nah, tentu Bapak Ibu harus bisa membaca artikel itu secara full dan menganalogikan apakah itu benar-benar akan terjadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru semuanya termasuk ASN, bahwasanya berita yang belakangan ini beredar itu kebenarannya belum teruji. Jadi bisa dikatakan masih belum terbukti ya, belum terbukti secara maksimal dan bisa dikatakan mengarah ke berita hoax ya. Meskipun sebenarnya di dalam peraturan Presiden nomor ini ya 79 tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang ditetapkan sebenarnya tanggal 30 Juni ya 2025. Jadi ini hasil revisinya. Itu memang ada pembahasan mengenai terkait dengan kenaikan gaji ya. Jadi pada poin 6 ini di lampiran itu menaikkan gaji ASN ya, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, TNI, Polri dan pejabat negara. Memang tertulis di situ. Tetapi yang banyak juga dibicarakan itu adalah kenapa pejabat negara itu harus dinaikkan gitu. Apa sebenarnya kontribusi mereka terhadap negara, apalagi mereka itu kan masa jabatannya kan terbatas ya, paling lama ya 10 tahun gitu. Tapi kenapa kemudian kalau misalnya ini benar-benar direalisasikan, kenapa pejabat negara itu harus mendapatkan kenaikan gaji gitu ya. Nah, berkaitan dengan isu bahwa Presiden akan menaikkan gaji 8 hingga 12%, itu sebenarnya Bapak Ibu guru ataupun ASN yang lain itu adalah kenaikan gaji sejak tahun 2024. Jadi dengan kata lain bahwa di tahun 2025 ini belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji ASN, apalagi mau diberlakukan di bulan Oktober 2025 ini gitu ya. Jadi saya kira Bapak Ibu bisa berpikir secara logis, kalau misalnya ada kenaikan gaji itu biasanya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo ya, diikuti dengan peraturan presiden yang resmi, di mana biasanya akan disampaikan pada pembacaan nota keuangan 1 hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia atau sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi seperti yang Bapak Ibu lihat ya, pada waktu pembacaan nota keuangan tanggal 16 Agustus 2025 tidak sama sekali menyinggung adanya kenaikan gaji ASN termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, TNI, Polri ya, tidak ada sama sekali di situ. Jadi saya kira sudah jelas bahwa pemberitaan yang sedang ramai belakangan ini itu hanya untuk menggiring opini biar Bapak Ibu itu percaya. Padahal itu adalah berita hoax ya. Jadi saya kira Bapak Ibu harus pandai-pandai membaca semua informasinya ya. Bapak Ibu
kalau ketika jadi Google ya, kayak seperti ini, Presiden Prabowo menaikkan gaji guru dan ASN, itu pasti akan keluar berita-berita, berbagai macam berita. Nah, tetapi tugasnya Bapak Ibu adalah harus bisa memastikan bahwa berita itu benar adanya, dan untuk memastikan bahwa benar atau tidak itu Bapak Ibu guru itu harus bisa membacanya sampai full ya. Jadi tidak ada keraguan ya di dalamnya ya. Nah, sekali lagi bahwa kenaikan gaji 8-12% itu adalah kenaikan gaji yang sudah berlalu dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2024. Jadi untuk yang tahun 2025 ini ya bisa dikatakan belum adalah realisasi tersebut. Jadi isu terkait dengan sebenarnya yang banyak viral itu adalah peraturan Presiden nomor 79 ini Bapak Ibu. Nah, ini merupakan perubahan ya peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang nomor 62 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja tahunan anggaran 2025. Nah, kalau kita lihat ya di dalam aturan-aturan tersebut cukup tebal memang aturannya, tapi yang ada di dalamnya itu ada setidaknya 8 poin utama yang disampaikan di dalam aturan tersebut ya, dimana memang salah satunya menaikkan gaji ASN gitu ya. Tapi bisa juga ya Presiden Prabowo itu memberikan kejutan ya di menjelang akhir tahun ini ya, tepatnya mungkin di bulan Oktober atau November terkait dengan kenaikan gaji, karena waktu pembacaan nota keuangan di tanggal 16 Agustus 2025 beliau tidak sama sekali menyinggung kenaikan gaji ASN termasuk PNS ya, guru dan tenaga kesehatan yang lainnya itu. Nah, mungkin beliau akan memberikan kejutan menjelang akhir tahun ini ya, di tahun 2025 ini ya. Mudah-mudahan itu benar-benar terjadi ya, sehingga kalau benar-benar terjadi maka tentu ini menjadi berkah tersendiri buat Bapak Ibu guru, dosen, kemudian tenaga penyuluh kesehatan TNI dan Polri ya, apalagi pensiunan ya. Nah, tapi saya sedikit menyinggung terkait dengan pensiunan. Sebenarnya pensiunan itu sudah diklarifikasi ya oleh Taspen sendiri bahwa tidak ada kenaikan gaji untuk para pensiun, dan itu saya kira sudah jelas di websitenya Taspen pun itu sudah disebutkan seperti itu dan jadi hasil klarifikasinya. Jadi ya para pensiunan juga tidak begitu terlalu banyak, mungkin tidak banyak berharap ya, tetapi sebenarnya saya yakin bahwa mereka menginginkan adanya juga kenaikan gaji untuk para pensiunan gitu ya. Ya meskipun tidak begitu banyak tetapi bisa bermanfaat buat mereka gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa jangan begitu terlalu percaya dengan informasi-informasi yang ada di media-media sosial. Perhatikan baik-baik informasinya. Jadi jangan kemudian setiap orang yang mengupload kemudian bisa langsung ditelan mentah-mentah tanpa harus mencari informasi yang lain. Oke, saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.